Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi organisasi di perusahaan yang kami dirikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reni Sudafa. Setelah ini saya akan juga ditemani oleh teman saya, Nasa, Aril, dan juga Raihan. Untuk bisnis yang kami dirikan yaitu bisnis fashion dengan nama Astro yang berjalan secara online. Lalu manajemen organisasi di perusahaan kami. Yang pertama yaitu owner sebagai pemimpin, manajer pemasaran online, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer logistik sebagai bawahnya. Untuk manajer pemasaran online ada admin 1 yang memegang media sosial TikTok, admin 2 yang memegang media sosial Instagram, admin 3 yang memegang media sosial Shopee, dan admin 4 yang memegang WhatsApp. Lalu ada pegawai dan staf gudang yang berada di bawah manajer produksi. Untuk pegawai ada pegawai packing, tim penjahit, tim pemotong, dan tim pembuat orang. Lalu ada manajer keuangan, di bawahnya yaitu seorang akuntan. Lalu manajer logistik memiliki bawahan seorang staf gudang dan juga koordinator pengiriman. Setelah ini saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya Randy tentang komunikasi. 1. Owner ke semua divisi. Owner memberikan arahan ke setiap bawahannya untuk meningkatkan engagement penjualan, menjaga kualitas dan efisiensi produk, pengelolaan anggaran yang baik, serta memastikan kelancaran distribusi produk di pasar online. 2. Manajer keuangan akuntan mengarahkan akuntan untuk menyusun laporan transaksi keuangan yang akurat serta memberikan instruksi mengenai anggaran dan perencanaan keuangan. 3. Manajer logistik ke staf gudang dan koordinator pengiriman. Manajer memberikan arahan mengenai pengelolaan inventari, pengadaan barang serta pengiriman. 4. Manajer produksi ke tim produksi produk. Manajer memberikan instruksi tentang spesifikasi produk dan memastikan proses produksi berjalan lancar, dan tim produksi memberikan laporan mengenai pekerjaan mereka dan kebutuhan material. 5. Staf gudang 1 dan staf gudang 2. Para staf gudang akan berkomunikasi mengenai stok bahan baku, stok barang jadi, serta memastikan ketersediaan bahan atau barang dalam kondisi baik. 6. Admin sosial media. Para admin akan saling berbagi informasi tentang strategi promosi, respon terhadap keluhan pelanggan, serta perkembangan penjualan dan promosi produk melalui media berbeda. 7. Tim membuat pola dan tim penjahit. Pembuat pola menyampaikan desain dan pola telah dibuat pada tim penjahit untuk diubah menjadi produk jadi. 8. Koordinator pengirim dan staf gudang. Koordinator pengiriman menginformasikan pada staf gudang mengenai produk yang harus disiapkan. Untuk pengiriman dan staf gudang memastikan barang yang diminta sudah siap dalam kondisi baik untuk dikirim. 9. Manajer keuangan untuk manajer produksi. Manajer keuangan memberikan laporan anggaran yang tersedia untuk produksi dan mengawasi penggunaan dana untuk produksi. 10. Admin semua medsos ke manajer pemasaran online. Semua admin seperti TikTok, Instagram, Shopee, dan WA berkomunikasi dengan manajer pemasaran online untuk menyampaikan hasil dari promosi yang dilakukan, perkembangan penjualan, serta respon pelanggan terhadap produk yang dijual. 11. Manajer pemasaran online ke manajer keuangan. Manajer pemasaran yang memberikan laporan hasil pemasaran digital kepada manajer keuangan mengenai anggaran pemasaran dan efektivitas dari strategi pemasaran yang dilakukan. 12. Tim produksi dan staf gudang. Tim produksi dan staf gudang untuk memastikan alur bahan baku dan barang jadi tidak terhambat. 13. Koordinator pengiriman, manajer logistik, dan admin e-commerce. Koordinator pengiriman berkoordinasi dengan manajer logistik mengenai jadwal pengiriman barang serta dengan admin e-commerce untuk memastikan status pengiriman dapat diinformasikan pada pelanggan melalui platform seperti Shopee, Instagram, atau TikTok. 14. Tim penjahit dan manajer produksi. Tim penjahit berkomunikasi dengan manajer produksi tentang permasalahan yang dihadapi selama proses produksi.
serta memberi umpan balik tentang kualitas produk yang sedang diproduksi. 15. Manajer keuangan dan manajer produksi. Manajer keuangan memantau penggunaan dana produksi dan memberikan evaluasi jika terjadi ketidaksesuaian dana. 16. Manajer pemasaran online dan semua admin. Manajer pemasaran online mengawasi semua platform yang dikelola oleh admin, TikTok, Instagram, Shopee, dan WA, dan mengevaluasi hasil kampanye pemasaran yang mereka lakukan. Oke, mantap. Saya Nazaril akan menjelaskan tentang kepercayaan saya. 1. Manajer keuangan. Perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, analisis dan laporan keuangan, pengendalian biaya, manajemen risiko keuangan. 2. Akuntan. Akuntan bertugas untuk mencatat, mengelola dan menyusun laporan transaksi. 3. Manajer logistik. Manajer logistik bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola dan mengawasi seluruh operasi logistik. 4. Staf gudang 2. Staf gudang 2 bertugas mengelola investasi barang jadi menyiapkan barang untuk pengiriman. 5. Koordinator pengiriman. Koordinator pengiriman mengatur dan memantau proses pengiriman barang, memastikan pengiriman tepat waktu sampai di sana konsumen. 6. Manajer produksi. Manajer produksi memastikan produk yang dijual bisa diproduksi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan tepat waktu. 7. Pegawai packing. Pegawai packing bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dikemas dengan rapi, aman, dan sesuai standar. 8. Tim penjahit. Tim penjahit menjahit potongan kain menjadi produk sesuai pola dan instruksi. 9. Tim pemotong. Tim pemotong menyiapkan dan memotong kain atau bahan sesuai dengan spesifikasi pola dan desain. 10. Tim pembuatan pola. Tim pembuatan pola bertugas membuat pola dasar produk sesuai dengan desain dan spesifikasi yang diinginkan. 11. Staf gudang 1. Staf gudang 1 bertanggung jawab mengelola bahan baku, persediaan bahan baku, memeriksa kualitas bahan. 12. Manajer pemasaran online. Manajer pemasaran online bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola strategi pemasaran digital. 13. Admin 1. Aplikasi TikTok. Membuat konten promosi produk, melakukan tes promosi, mengelola produk yang dijual di TikTok Shop. 14. Admin 2. Aplikasi Instagram. Membuat konten promosi, thread, story, atau reels, membalas chat konsumen di feed, reels maupun DM. 15. Admin 3. Social. Melakukan live streaming, promosi produk, mengelola penjualan berupa katalog produk, menjawab chat pelanggan atau konten dari pelanggan. 16. Admin 4. WhatsApp. Bertugas menjawab pertanyaan keseluruhan dan sebagainya terkait dengan produk yang dijual. Ya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Naza. Perkenalkan, saya Naza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kelima, keuangan. Proses alur keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Ada tim di bawah manajer keuangan, di antaranya akuntan, admin 1 dan admin 3 yang berperan dalam mencatat hasil transaksi, pemasukan serta pengeluaran di perusahaan. Proses 1. Pencatatan transaksi pemasukan, hasil penjualan, serta pengeluaran. 2. Admin 1 dan 3 berkoordinasi dengan akuntan terkait pemasukan hasil penjualan e-commerce yang mereka pegang. 3. Akuntan melakukan pencatatan pemasukan dari admin dan juga pengeluaran dari tim produksi untuk dijadikan laporan keuangan perusahaan. 4. Selanjutnya laporan keuangan diserahkan ke manajer keuangan untuk dilakukan pengecekan. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada owner perusahaan. 6. Perbekalan. Tugas perbekalan di program oleh staf gudang dengan koordinasi manajer produksi. Staf gudang meliputi pengelolaan stok bahan baku seperti kain, benang, dan aksesoris dengan memastikan semua bahan tersimpan dengan rapi dan aman. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan investasi dan memastikan ketersediaan bahan sesuai dengan jadwal produksi. Sekian, terima kasih. Saya akan menunjukkan dari teman saya, Naza.
usaha. Tata usaha ditugaskan untuk admin 1 dan admin 3 yang bertugas mendukung kelancaran operasional dalam sebuah organisasi yang terkait dengan penjualan online, pengelolaan data, dan interaksi dengan pelanggan. Selain itu, admin juga bertugas untuk menyusun laporan yang digunakan sebagai evaluasi, strategi, serta peningkatan pelayanan di perusahaan. Ya, Sudah? 8. Hubungan masyarakat. Bagian hubungan masyarakat diatur oleh tim pemasaran online dengan manajer pemasaran online sebagai kepala tim yang mengkoordinasikan para admin. Ada beberapa admin yang bertugas untuk berinteraksi dengan para konsumen. Di antaranya admin 1, tugas TikTok, admin 2, Instagram, dan admin 4, tugas WhatsApp. Semua admin bertugas untuk menjaga komunikasi dengan masyarakat, mencakup merespon pertanyaan dan keluhan pelanggan secara cepat, serta mengelola konten dan interaksi di media sosial yang mereka bertanggung jawabkan. Mereka juga bertanggung jawab menjalin hubungan baik dengan media dan influencer untuk meningkatkan visibilitas dan membangun citra positif perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang administrasi perusahaan kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Salah berhitung.